Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, hari ini saya ingin membahas diaspora Yahudi saat Pentakosta. Nah, kalau Anda lihat di Kisah Para Rasul 2 ayat 9 sampai 11, Bapak Ibu akan menemukan murid-murid orang-orang yang berada di Yerusalem pada hari Pentakosta, hari ke-50, atau dalam siklus hari raya Yahudi itu disebut sebagai hari Shavuot. Nah, orang-orang Yahudi yang ada di Galilea ini, mereka setelah mendapatkan pencurahan Roh Kudus, mereka bisa berbahasa yang baru, yang sebelumnya mereka tidak bisa katakan, mereka tidak bisa percakapkan. Nah, bahasa-bahasa baru itu paling tidak ada sekitar 15 bahasa yang baru. Nah, misalnya saja mereka ini bisa berbahasa dari orang-orang Mesir berbahasa Koptik, lalu orang-orang Yudea berbahasa Ibrani, kemudian orang-orang dari Roma ini berbahasa Latin, lalu ada orang-orang dari Arabia berbahasa Arab, orang-orang dari Kreta berbahasa Yunani, lalu orang-orang dari Mesopotamia ini mereka berbahasa Aramaik atau berbahasa Akadian, kemudian orang-orang Media berbahasa Median, lalu orang-orang dari Elam ini berbahasa Farsi. Nah, Bapak Ibu semua, orang-orang ini orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem ini, ke 120 orang itu mendapatkan bahasa-bahasa baru, sehingga orang-orang yang berasal dari daerah-daerah Mesir, Roma, Kreta, Kirene, Asia, Pontus, Kapadokia, Mesopotamia, Partia, Elam, Yudea, Mesir, dan Arabia itu bisa mengerti bahasa-bahasa yang mereka katakan. Nah, orang-orang yang datang dari berbagai wilayah ini adalah orang-orang Yahudi diaspora. Mereka bukan orang Mesir gitu ya, tetapi mereka orang Yahudi yang ada di Mesir. Mereka bukan orang Arab, tetapi mereka orang Yahudi yang ada di Arab. Kenapa bisa begitu? Karena hari itu adalah hari Shavuot. Hari Shavuot adalah hari ke-50 yang dihitung setelah Sabat terakhir setelah Paskah. Jadi setelah perayaan Paskah Yahudi, Sabat terakhir itu adalah hari perhitungan 49 hari, 7 kali 7 itu ditemukan 50 hari. Nah, hari ke-50 itulah hari Shavuot. Nah, di momen hari Shavuot itulah Roh Kudus tercurahkan. Mereka 120 orang ini mendapatkan Roh Kudus, menerima Roh Kudus yang ditandai dengan adanya lidah-lidah api, dan mereka bisa berbahasa yang baru. Mereka bukan berbahasa roh, Bapak Ibu. Mereka berbahasa baru yang mereka tidak bisa sebelumnya. Nah, Bapak Ibu, orang-orang Yahudi ini, pria Yahudi wajib untuk merayakan secara hukum Taurat setiap Paskah, Shavuot, dan Pondok Daun atau Sukot. Mereka wajib merayakan di Yerusalem. 3 kali setahun pria Yahudi harus pergi ke Yerusalem untuk merayakan hari raya yang ditetapkan Tuhan ini. Nah, itulah mengapa orang-orang Yahudi yang terdiaspora ini mereka datang kembali ke Yerusalem untuk merayakan Shavuot. Tetapi yang terjadi adalah mereka mengalami sebuah momen yang luar biasa, sebuah pengalaman rohani, pengalaman spiritual yang luar biasa, karena mereka mendengarkan kesaksian atau pekabaran Injil yang terjadi secara spontan, karena murid-murid ke 120 orang itu bisa berbahasa baru dan menceritakan tentang Yesus Mesias, Yeshua HaMashiach, kepada orang-orang Yahudi ini sendiri. Nah, mungkin Bapak Ibu belum pernah dengar tentang diaspora Yahudi. Diaspora Yahudi ini sudah terjadi sejak masa Yunani. Waktu Yesus lahir itu adalah periode
ketika orang-orang Yahudi ini berada di masa setelah Yunani berkuasa. Sebelum Yunani berkuasa, bahkan di masa pembuangan ke Babel, orang Yahudi ini sudah terdiaspora. Mereka terserak ke Babel. Dan ketika Babel dikalahkan oleh Persia, wilayah kekuasaan Persia itu sungguh luas. Di kitab Ester disebutkan Persia ini berkuasa dari Ethiopia hingga ke India. Dan banyak orang-orang Yahudi yang terbuang dari Yerusalem ke Babel ini tidak pulang kembali ke Yerusalem. Contoh, misalnya Daniel, Yehezkiel, atau Ester, mereka ini tidak pulang. Mereka tetap berada di wilayah Persia, di wilayah Babel. Yang pulang adalah Serubabel, Nehemia, lalu ada imam besar Ezra. Nah, Bapak Ibu semua, ketika diaspora ini terjadi, maka kita bisa membaca di Yakobus 1 ayat 1. Waktu itu Yakobus menulis surat, dikatakan, "Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan." Yakobus 1 ayat 1. Jadi ada diaspora Yahudi, ada orang-orang Yahudi yang terserak. 12 suku, tidak ada suku yang hilang. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat lagi, ada kisah tentang Paulus. Paulus ini, Rasul Paulus, yang menulis sepertiga dari Alkitab kita, bisa dikatakan seperti itu ya. Paulus ini adalah diaspora Yahudi di Tarsus. Menurut Kisah Para Rasul 21 ayat 39. Tarsus berada di jaraknya adalah 937 km dari Yerusalem. Jadi Paulus bisa dikatakan adalah seorang Yahudi diaspora. Nah, kemudian contoh lainnya adalah Simon Kirene. Ketika momen penyaliban Tuhan Yesus, Simon Kirene hadir di Yerusalem. Karena apa? Karena ia harus ke Yerusalem untuk perayaan Paskah. Dan ternyata pada saat itu ada seorang yang tidak berdosa, tidak bersalah, dijatuhi hukuman penyaliban. Dan itulah Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Nah, Simon ini berasal dari kota Kirene. Biasa memang nama orang itu dikaitkan dengan nama asalnya. Contoh, Yudas Iskariot, Yudas dari daerah Keriot. Atau Maria Magdalena, Maria dari kota Magdala di dekat Galilea. Nah, Kirene itu sekarang berada di wilayah sekitar Libya, di kota Sahat. Jaraknya 1300 km dari Yerusalem. Nah, mereka yang terserak ini, mereka yang terdiaspora ini, karena itulah mereka bisa mengenal bahasa-bahasa lokal di mana mereka terserak. Tetapi tidak untuk selamanya mereka terserak, karena Tuhan menghendaki mereka kembali pulang ke Yerusalem. Itulah yang dinamakan Aliyah, kembali ke Sion, kembali ke tanah perjanjian. Mudiknya orang Yahudi, pulang kampungnya orang Yahudi. Bagi dunia itu yang dinamakan gerakan Sionisme. Tetapi bagi Tuhan di dalam Alkitab, Tuhan sudah memanggil mereka pulang kembali ke tanah perjanjian. Karena bukan selamanya Tuhan menyerahkan. Pada saatnya Tuhan juga memulihkan orang Yahudi kembali ke tanah mereka. Salam damai dari Fakta Israel. Saya Monique Rakers. Jangan lupa subscribe YouTube Fakta Israel agar Anda mendapatkan informasi tentang Israel dan Alkitab. Terima kasih.